Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma ma ba'd. Ikhwah, akhwat, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah untuk malam hari ini kita ulang sedikit tentang hadis yang di pertemuan sebelumnya matan hadisnya sudah kita bahas ataupun sudah kita baca. Biar nanti penjelasan tersambung, kita ulangi lagi pembacaan hadis yang nomor 218 yang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam Ka'bah. Hadis 218, mohon dibacakan. Bismillah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Talhah radhiyallahu anhum masuk ke dalam al-bait Ka'bah, lalu mereka menutupkan pintunya atas mereka. Setelah mereka membuka pintu itu kembali, aku adalah seorang yang pertama kali masuk. Lalu aku berjumpa dengan Bilal dan bertanya kepadanya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat di dalamnya? Dia Bilal menjawab, ya, di antara dua tiang rukun Yamani. Tayyib. Ini hadisnya adalah hadis yang sahih tentang kisah masuknya Nabi Muhammad ke dalam Ka'bah dan beliau melakukan apa di dalam Ka'bah. Ada sebagian di antara riwayat jemaah sekalian, kalau dalam riwayat ini bahwa Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam Ka'bah disertai dengan Usama, disertai dengan Bilal, disertai dengan sahabat Utsman bin Talha radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian mereka nutup pintu Ka'bah dari dalam. Sebagian di antara riwayat dijelaskan di sana hadis yang bermuttafaqun alaih, dalam Al-Bukhari ada, dalam Sahih Muslim juga ada. Nabi Muhammad SAW di saat Fathu Makkah, di saat sebelum beliau masuk ke dalam Ka'bah, Nabi Muhammad naik unta beliau yang bernama Qaswa. Beliau memboncengi sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sahabat Usamah bin Zaid saat itu beliau masih sangat muda. Kalau di saat beliau menjadi panglima perang dalam perangan Mu'tah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, usia beliau adalah sekitar 17 tahun. Meninggalnya Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 12 Hijriyah. Sedangkan Fathu Makkah itu ada tahun 8 Hijriyah. Artinya 12 dikurangi 4. 17 dikurangi 4. Artinya di saat Nabi Muhammad SAW beliau memboncengi sahabat Usamah bin Zaid, saat itu usia sahabat Usamah bin Zaid baru sekitar 13 tahun. Berarti sekitar kelas 1 SMP ataupun kelas 7. Berarti masih relatif kecil. Sehingga kalau dibilang, loh, ini kan nanti nyeksa unta ini, Nabi Muhammad naik ke sana kemudian diboncengi orang yang seorang sahabat di belakangnya. Dibilang bahwa sahabat Usamah bin Zaid usianya baru sekitar 13 tahun. Berarti masih usia anak-anak ABG, usia anak 1 SMP. Sehingga insya Allah tidak memberatkan unta tersebut. Tayyib, Nabi Muhammad SAW kemudian beliau melepaskan unta beliau di sekitar Ka'bah sana. Beliau disertai sahabat Usama, disertai pula sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, kemudian disertai pula sahabat Utsman bin Talha. 3 orang tersebut yang diizinkan masuk oleh Nabi Muhammad. Saat berada di pintu Ka'bah, Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "I'tina bil miftah." Wahai Utsman bin Talha,
tolong antum berikan kuncinya kepada kami. Akhirnya kemudian dibukakan pintu Ka'bah, kemudian mereka berempat, Nabi Muhammad, Utsman bin Zaid, Bilal bin Rabah, termasuk Utsman bin Talha radhiyallahu anhum ajma'in, mereka masuk ke dalam Ka'bah. Ini sebagian di antara riwayat. Setelah mereka masuk Ka'bah, dibilang di sini bahwa mereka langsung mengunci pintu Ka'bah dari dalam. Nanti masing-masing poin-poinnya yang berkaitan dengan masalah ini akan disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Baik, lanjut. Secara hadis, perkataannya di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid dan Bilal radhiyallahu anhum masuk ke dalam Al-Bait Ka'bah. Usamah bin Zaid dan Bilal adalah kedua pelayan beliau dan bekas budaknya. Iya, kedua pelayan Nabi Muhammad SAW yang layani Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Di samping layani, mereka itu adalah bekas budak. Sahabat Usamah bin Zaid, beliau adalah anak dari sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Tayyib, nanti insyaallah satu persatu akan kita bahas siapa tiga sosok ini. Dibilang di sini bahwa mereka berdua sama-sama sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Mereka itu adalah yang bertugas untuk melayani Nabi Muhammad SAW. Di samping itu pula mereka berdua adalah mantan budak di zaman tersebut. Tayyib, lanjut. Dan Utsman bin Talha, yaitu Al-Hajabi As-Saibi, yaitu seorang penjaga Al-Bait Ka'bah. Lalu mereka menutup Al-Bait atas mereka, yaitu agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berkhalwat dalam bermunajat kepada Rabb-Nya dan menyukuri nikmat-nikmatnya, karena sesungguhnya jika orang-orang itu diberi izin untuk masuk bersama beliau, maka pastilah mereka akan saling berdesak-desakan kepadanya, dan beliau pun tidak akan dapat memenuhi keinginannya. Perhatikan jemaah. Tadi tiga orang yang dibersamakan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam Ka'bah. Tiga orang ini tadi adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak dari sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini siapa? Beliau adalah merupakan mantan budak. Mantan budak siapa? Di zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi. Ini sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah mantan budak dari kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh kakek beliau diberikan kepada ayah Nabi Muhammad SAW setelah mereka meninggal. Kemudian habis mereka meninggal, terakhirnya diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Tayyib, perhatikan jamaah sekalian. Ini sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat awal-awal Islam, sebelum ada suatu larangan untuk mengangkat seorang anak adopsi yang dinisbatkan kepada orang tua pengadopsinya. Zaman-zaman dahulu seorang anak angkat itu dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Sehingga sebagian di antara sahabat mereka mengatakan bahwa Zaid, tidaklah kami mengenal Zaid kecuali Zaid bin Muhammad. Zaid anaknya Muhammad. Baru kemudian setelah Allah menurunkan suatu ayat, ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Kalian semua panggillah, nisbatkanlah mereka itu anak-anak angkat kepada ayah-ayah mereka sendiri, bukan kepada ayah angkatnya. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menganggap sahabat Usamah bin Zaid sebagai anak angkat, tetapi tetap sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian sahabat Zaid bin Harithah disebut dengan hibbu Rasulullah, yaitu kasih Nabi Muhammad SAW. Kemudian terlahirlah pula ada seorang anak dari sahabat Zaid bin Harithah yang bernama Usamah. Ibundanya siapa? Adalah Ummu Aiman
adalah Ummu Aiman yang merupakan suatu mantan budak pula, seorang mantan budak di zaman-zaman Nabi Muhammad SAW atau sebelum beliau, termasuk seorang perempuan yang mendidik, merawat Nabi Muhammad semasa Nabi Muhammad beliau masih kecil. Sahabat Zaid bin Harisah sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Ummu Aiman sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Terlahirlah seorang anak ini yang bernama Usam bin Zaid radhiyallahu anhu. Sehingga berhubung sahabat Usam bin Zaid, beliau adalah anak dari kekasih Nabi Muhammad SAW. Kemudian disebut Usam bin Zaid dan Al-Hibbu ibnul Hibb, yaitu seorang kekasih yang anak dari kekasih Nabi Muhammad SAW. Sehingga nggak heran di saat ini beliau disertakan Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam Ka'bah. Sahabat-sahabat senior yang lain nggak ada yang diajak, nggak ada yang diajak. Tayyib. Kemudian sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kemarin telah kita sebutkan di antara gunanya ataupun di antara tugas beliau adalah mengumandangkan azan. Kemudian sahabat Utsman bin Talha, beliau tugasnya adalah profesional menyangkut masalah apa? Dari zaman mbah-mbah beliau, keturunan awal-awal zaman dahulu, sejak dari zaman Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail alaihissalam, turun temurun dari generasi kunci Ka'bah dipegang oleh Bani Abi Syaibah ini, Bani Abdiddar, yang zaman tersebut itu adalah kebetulan dipegang oleh sahabat Utsman bin Talha radhiyallahu anhu. Berarti masing-masing dari tiga orang tersebut yang diajak Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke Ka'bah memang orang-orang tertentu, tidak dilihat dari pangkat dan juga jabatannya. Tidak dilihat dari pangkat dan juga jabatannya. Tayyib. Lanjut tadi sebentar. Setelah termasuk zaman-zaman saat ini yang megang kuncinya adalah keturunan dari sahabat Utsman bin Talha radhiyallahu anhu yang megang kunci Ka'bah. Lanjut. Sebentar. Tadi itu ada pembahasan tentang faghlaqu alaihimul bab. Kemudian mereka berempat, Nabi Muhammad, Usama, kemudian Bilal, kemudian Utsman bin Talha radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengunci Ka'bah dari dalam. Dibilang di sini bagaimana? Karena Nabi Muhammad SAW beliau ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tanpa ada suatu pertolongan dari Allah, Nabi Muhammad mustahil beliau mendapatkan suatu kemenangan. Di saat ada orang-orang yang mereka pesta pora untuk merayakan suatu kemenangan, ada yang mabuk, ada yang datangkan orkes dangdut, ada yang semalam suntuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad di saat beliau berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, beliau kian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah suatu bentuk rasa syukur yang Nabi Muhammad beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibilang kita itu bersyukur atas suatu nikmat di saat kita itu mendapatkan suatu kemenangan dalam apapun pula, malah diisi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemenangan yang diperoleh oleh manusia mungkin dipilih dalam suatu pemilihan, di saat ada suatu unsur kemaksiatan di sana, maka itu adalah syukur nikmat, bukan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau contohkan apa? Di saat beliau masuk Ka'bah, di saat kaum muslim mereka itu berbahagia mendapat suatu kemenangan, berhasil menaklukkan kota Mekah, mereka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW beliau masuk ke dalam Ka'bah, kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diterima oleh Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin semuanya. Baik, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau lau adzina lin-nasi bid-dukhuli ma'hu, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW beliau mengizinkan seluruh sahabat untuk masuk, nggak akan muat, lazdahamu alaih, akan desak-desakan dalam Ka'bah, desak-desak pula Nabi Muhammad SAW, sehingga tujuan Nabi Muhammad SAW untuk masuk Ka'bah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT tidak akan terlaksana. Wong jumlahnya sampai ribuan.
bagaimana mungkin akan masuk ke dalam Ka'bah bareng-bareng? Oleh karena itu nggak heran Nabi Muhammad SAW beliau perintah di saat masuk Ka'bah langsung kunci dari dalam, biar lebih fokus kepada Allah SWT untuk berdoa, untuk beribadah, untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perhatikan jemaah sekalian, ada sebagian dan riwayat. Tadi ini hadisnya yang telah kita bacakan, hadis yang lain dalam riwayat yang lain. Nabi Muhammad SAW beliau cukup lama berada di dalam Ka'bah. Beliau cukup lama berada di sana. Famakatha naharan tawila. Cukup lama di sana di siang hari tersebut. Allah alam beliau ngapain saja. Yang jelas beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama orang-orang berada di luar. Nabi Muhammad SAW beliau beribadah kepada Allah SWT dalam Ka'bah. Ini sebagian di antara riwayat yang tidak disebutkan dalam riwayat yang kita bahas saat ini. Tetapi tadi riwayat yang kita sampaikan, itu pun hadisnya adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Bahwa Nabi Muhammad SAW beliau berada dalam Ka'bah itu cukup lama di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut. Perkataannya, setelah mereka membuka pintu, itu kembali aku adalah seorang yang pertama kali masuk. Lalu aku berjumpa dengan Bilal dan bertanya kepadanya. Baik, perhatikan dulu ini. Kita perhatikan yang poin ini dalam riwayat ini sama, dalam riwayat tadi yang Anda bacakan sama. Setelah pintu Ka'bah ditutup, kemudian Nabi Muhammad beliau lama dalam Ka'bah. Setelah selesai, kemudian pintu Ka'bah dibuka. Orang yang pertama ngeransek masuk setelah pintu Ka'bah dibuka itu adalah sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Antum bayangkan di saat kadang-kadang dulu masa-masa sekolah. Kadang-kadang saling rajinnya di saat petugas pembawa kunci mau buka pintu sekolah, pintu ruangan kelasnya. Sebagian di antara siswa sudah berada di samping pembawa kuncinya. Setelah dibuka, langsung masuk semuanya. Antum bayangkan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab anhu. Kan dibilang tadi bahwa Nabi Muhammad beliau cukup lama di sana, dalam Ka'bah. Berarti para sahabat termasuk sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab cukup lama pula nunggu Nabi Muhammad keluar. Cukup lama pula. Tujuannya untuk apa? Kenapa beliau kok sampai bela-belain bertahan di depan pintu Ka'bah? Sehingga di pintu Ka'bah langsung terbuka, beliau langsung masuk. Tujuannya apa? Beliau sampaikan dalam perkataan beliau terhadap sahabat Bilal bin Rabah. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah detailnya apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah. Sehingga tergambarkan untuk umat-umat zaman saat ini, kalau seandainya ingin tahu Nabi Muhammad SAW beliau di dalam Ka'bah itu ngapain, maka sumbernya adalah dari sahabat Bilal yang bercerita kepada sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau seandainya cerita ini nggak ada, maka nggak tergambarkan sama sekali Nabi Muhammad beliau ngapain saja dalam Ka'bah. Ternyata beliau sholat di sana beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya riwayat dari mana? Dari sahabat Bilal. Di saat pintu dibuka, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab beliau langsung menjumpai sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Sebagian dan riwayat sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu beliau berada di belakang pintu Ka'bah. Langsung disamperi oleh sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini saking semangatnya sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini beliau di saat bercerita bahwa beliau adalah orang pertama ke awalu man walajah, orang pertama kali yang masuk ke dalam Ka'bah. Bukanlah dalam rangka untuk kesombongan ataupun suatu pamer kecepatan, tetapi adalah ini sebagai suatu bukti otentik dari tingginya rasa penasaran sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab yang didasari pada kecintaan beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Ingin ngikut melaksanakan apa yang dikerjakan
dikerjakan Nabi Muhammad SAW saat beliau berada dalam Ka'bah. Sehingga beliau Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang pertama berdiri depan Ka'bah. Di saat sudah dibuka, beliau langsung masuk, tidak ingin kehilangan suatu momen sedetik apapun pula, karena ini kesempatan emas untuk meriwayatkan suatu hadis menceritakan tentang masalah sunnah Nabi Muhammad SAW di dalam Ka'bah. Tayyib. Lanjut. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang sangat bersemangat untuk mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai diriwayatkan bahwa dia selalu berusaha mencari tempat-tempat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat padanya. Tayyib. Kita perhatikan. Disampaikan di sini, disimpulkan oleh para ulama termasuk Syekh As-Sa'di rahimahullah. Disimpulkan di antaranya bahwa sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab beliau itu adalah harisan jiddan, beliau sangat ambisi totalitas menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah inginnya beliau dalam mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Pengennya begitu. Sehingga beliau bukan sekedar sebagai seorang penonton yang pasif saja, tetapi adalah beliau berusaha untuk langsung observasi lapangan secara agresif. Setelah pintu dibuka, beliau langsung masuk ke dalamnya, sehingga tidak ada satupun yang lewat. Terlepas dari masalah nanti beliau sebagian di antara poin ada yang kelupaan tidak beliau sampaikan kepada sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Nanti insyaallah akan ada pembahasan. Baik, lanjut. Lalu dia pun melaksanakan sholat padanya, yaitu di antara kota Mekah dan kota Madinah. Taib. Sampai kemudian di sini disebutkan sebuah riwayat bahwa beliau sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sengaja melacak, meneliti tempat-tempat yang pernah digunakan Nabi Muhammad SAW untuk singgah, kemudian untuk sholat di sana. Termasuk diantaranya adalah tempat ngikatnya Nabi Muhammad SAW terhadap unta yang beliau naiki. Sengaja beliau mencari, meneliti di mana Nabi Muhammad beliau singgah. Karena pengennya apa? Apapun yang dikerjakan Nabi Muhammad, sahabat Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, beliau berusaha untuk mencontohnya. Dari Makkah ke Madinah, Madinah ke Mekah, sekitar 450 kilometer. Diteliti sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam artian bahwa tempat-tempat yang pernah disinggahi Nabi Muhammad di sana, beliau pun ingin singgah. Tempat-tempat yang mana Nabi Muhammad SAW beliau sholat di sana, sahabat Abdullah ibn Umar bin Khattab beliau ingin sholat di sana. Kalau kebiasaan begitu, maka jangan heran di saat penaklukan kota Mekah, beliau adalah yang rajin pertama kali, yang paling ambisi untuk mengetahui apa yang dikerjakan Nabi Muhammad di sana. Nah, lanjut. Meskipun pada waktu itu tidak ada sholat, oleh karena itulah dia bertanya kepada Bilal radhiyallahu anhu, dan Bilal pun mengabarkan kepadanya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat di antara dua tiang rukun Yamani. Di bagian riwayat disebutkan di depanmu apabila kamu telah masuk, yaitu bahwa beliau menjadikan tiang rukun yang paling tengah di sebelah kanannya dan tiang rukun yang paling kiri di sebelah kirinya, dan beliau menjadikan pintu Ka'bah di belakangnya dan dinding sebelah barat yang menghadap pintu di depannya. Tayyib. Qadratul masyafa'al tadi ini ana minta anak untuk nyiapin proyektor. Saat berangkat malah kelupaan, sudah ditaruh depan kamar. Saat jalan malah kelupaan. Qadratul masyafa'al tadi ini ingin menampilkan tentang gambar Ka'bah 3 dimensi sebagaimana yang pernah kita bahas dulu di saat membahas masalah haji. Tapi qadratul masyafa'al sehingga ana mau ceritakan saja, kemudian antum bayangkan saja. Antum bayangkan qadratul masyafa'al. Tapi perhatikan jamaah sekalian. Misalnya ini adalah ada Hajar Aswad. Misalkan ini Ka'bah, misalkan aja. Ini adalah misalkan Ka'bah.
Ada empat sisi. Tayyib, perhatikan. Ini adalah rukun ataupun pojok Hajar Aswad. Yang mana di sininya ada Hajar Aswadnya. Di samping sininya ini ada pintu Ka'bah. Ada pintu Ka'bah. Sedangkan di sini adalah rukun Yamani. Rukun Yamani ini bagaimana? Yang dia lurus dengan negara Yaman. Yang lurus dengan negara Yaman. Sedangkan yang sini ini adalah rukun Iraqi, sedang di sini adalah rukun Asyami. Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk Ka'bah melalui sini, beliau langsung lurus ke depan. Sebagian di antara riwayat bahwa ini beda dengan zaman saat ini ya. Untuk tiang Ka'bah di zaman Nabi Muhammad itu ada 6. Ada 6. Zaman saat ini berdasarkan gambar-gambar yang tersebar. Kok gambar Ustaz? Iya, anak sendiri belum pernah masuk Ka'bah. Berdasarkan gambar-gambar yang tersebar, ada 3 tiang. Tapi intinya bahwa Nabi Muhammad SAW di saat beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau langsung lurus ke depan. Depan. Tiang yang tengah sebelah kanan, tiang yang kiri, yang sebelah sininya berada sebelah kiri beliau. Sedangkan pintu Ka'bah berada di belakangnya. Langsung menghadap ke arah sana. Beliau sholat di sana. Tayyib. Ini adalah yang tergambarkan dalam masalah hal ini. Sehingga sebagian dan riwayat di sini disampaikan, "Qaddamaka idza dakhalta." Arah Nabi Muhammad SAW, beliau sholatnya ada di depanmu di saat engkau masuk. Pintu Ka'bah berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Jelas insyaallah ya. Tayyib, lanjut. Di sebagian riwayat disebutkan, namun aku tidak bertanya kepadanya berapa rakaat beliau sholat, yaitu bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyesal karena dia terluputkan untuk bertanya kepadanya berapa rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Jadi dianjurkan masuk ke Al-Bait Ka'bah dan sholat di dalamnya berapa rakaat yang dia bisa. Tayyib. Ini tadi yang tersampaikan bahwa walaupun toh manusia itu secerdas apapun pula, ini sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad, sekitar 2.700 hadis ataupun lebih. Dihafalkan di luar kepala. Artinya beliau adalah orang yang cerdas. Orang secerdas apapun pula, kalau manusia tetaplah manusia. Kadang-kadang ada sisi lupanya. Sehingga ini mestinya ada suatu hal yang sangat urgen. Yang menyangkut masalah apa? Yang menyangkut tadi itu kan jelas Nabi Muhammad beliau sholat dalam Ka'bah. Pertanyaannya adalah berapakah Nabi Muhammad beliau sholat di sana berapa rakaat? Itu yang terlewat. Lupa ditanyakan terhadap sahabat Bilal ibn Rabah. Qadarullah ma syafa'al. Sehingga para ulama mereka mengatakan bahwa disunahkan untuk sholat sebisa-bisanya, semampu-semampunya, mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat, ataupun yang lain sebagainya. Intinya Nabi Muhammad beliau beribadah sholat di dalam Ka'bah tersebut di saat masuk ke dalamnya. Nah, lanjut. Hadis 219 dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mendatangi Hajar Aswad. Sebentar. Tadi ada beberapa poin yang hikmah tadi udah baca. Yang masalah Muawiyah nggak ada menyangkut masalah 2 rukun Yamani yang ataupun pondasi Nabi Ibrahim, nggak ada. Ini di ana ada ini di kitabnya. Ana bacakan insyaallah ya ikhwah. Wa kadzalika, sebentar, jangan salah ini. Oh, itu nanti ternyata setelah syarahnya yang mau antum baca ini. Tapi lanjut dulu. Nah, nanti ada penjelasannya. Nah, lanjut. Lihat salah baca syarahnya. Nah, lanjut. Hadis 219 dari Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah mendatangi Hajar Aswad, lalu dia menciumnya seraya berkata, sesungguhnya aku benar-benar tahu bahwa kamu hanyalah sebongkah
batu yang tidak dapat memberi mudarat, juga tidak dapat mendatangkan masalah. Seandainya dapat mendatangkan maslahat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, maka pastilah aku tidak akan menciummu. Baik, perhatian jemaah sekalian. Ini murninya tauhid, murninya agama yang diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab ataupun generasi-generasi yang salah, generasi-generasi salah. Tidak mengkeramatkan barang-barang materi, tidak mengkeramatkan. Padahal adalah hajar aswad, aswad. Beliau di sini buat suatu pernyataan bahwa innila alamu annaka hajar, wahai hajar aswad, ana tahu sesungguhnya engkau itu adalah batu. Engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau enggak bisa memberikan suatu manfaat, enggak bisa pula memberikan suatu bahaya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluk ataupun yuqabbiluka ma qabaltu. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, aku pun ogah untuk menciummu. Aku pun enggak mau untuk menciummu. Padahal adalah hajar aswad. Alhamdulillahnya untuk Mekah tidak dikuasai oleh orang-orang yang mengkeramatkan suatu batu, suatu barang-barang yang dikeramatkan. Kalau seandainya dikuasai oleh orang Indonesia, kita nggak bisa bayangkan bagaimana keadaannya tentang hajar aswad, keadaan hajar aswad. Tayyib, ataupun tempat-tempat yang bersejarah. Tayyib, perhatikan jamaah sekalian, ada peristiwa yang tidak terlalu jauh dengan peristiwa ataupun perkataan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Menyangkut masalah apa? Menyangkut masalah tempat yang digunakan oleh para sahabat untuk membaiat Nabi Muhammad SAW di saat perjanjian ataupun di saat Bai'atul Aqabah. Nabi Muhammad SAW ataupun perjanjian pula Bai'atul Ridwan. Setelah Nabi Muhammad SAW beliau membaiat para sahabat, kemudian datang masa-masa setelahnya, sampai kemudian masa pemerintahan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mendengar suatu kabar bahwa sebagian di antara orang-orang saat saat lewat di sana langsung ibadah di sekitarnya, bukan untuk menyembah ini, bukan untuk menyembah pohon. Oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pohon tersebut diperintahkan untuk ditebang. Ditebang. Karena kenapa? Khawatir dikeramatkan. Orang-orang saat ini, sebagian di antara manusia yang jauh dari majlis ilmu, ada suatu fenomena yang aneh, langsung dianggap itu adalah tempat keramat. Di saat ada sumber mata air, tahu-tahu nyumber di sebagian di antara daerah. Langsung orang-orang berbondong-bondong untuk mengkeramatkan tempat-tempatnya. Langsung didoa-doain, kemudian dijual, dibisniskan di sana. Baru kemudian tahu-tahu setelah diteliti, oh ini air PDAM yang bocor. Sudah dikeramatkan ya jamaah. Ana gak ngarang-ngarang. Silakan lihat di YouTube, bukan hasil AI, bukan. Bukan hasil AI. Realita sebagian di antara masyarakat. Termasuk ada sebagian di antara tanah tahu-tahu kemudian mereka, kemudian di sana ada air. Dibilang ini air yang diberkahi. Udah, kalau mau pengen mendapat keberkahan langsung ambil airnya. Dibisnisin oleh sebagian di antara manusia. Tayyib. Artinya mas sekalian, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan sahabat Umar bin Khattab anhu, beliau tidak mengkeramatkan hajar aswad. Pernyataan beliau ini sangat masyhur. Pernyataan yang cukup ikonik yang membahas masalah akidah. Kata beliau, inni la'alamu annaka hajar. Wahai hajar aswad, sesungguhnya aku ini benar-benar tahu engkau itu adalah batu la tadurru wa la tanfa. Gak bisa ngasih manfaat, gak bisa memberikan suatu madarat, suatu bahaya. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, aku pun tidak akan mau untuk menciummu. Artinya jamaah sekalian, di saat kita mencium hajar aswad adalah dalam rangka untuk ngikut Nabi Muhammad SAW, bukan ingin mendapat kemanfaatan dari batu tersebut. Ini adalah merupakan pengajaran dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Tayyib. Ini ucapan benar-benar beliau ucapkan secara terang-terangan. Lanjut. Sarah hadis. Perkataannya di dalam hadis Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah mendatangi Hajar Aswad lalu dia menciumnya. Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku tidaklah melakukan hal tersebut karena mengagungkan bebatuan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Iya, berarti mengagungkan batu-batuan, tempat-tempat keramat ada sebagaimana orang-orang jahilah atau durru wala tanfa. Enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan suatu bahaya. Taib, lanjut. Melainkan dia melakukan hal tersebut karena mengagungkan Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Taib, mengagungkan Allah dan juga Rasul-Rasulnya. Kok mengagungkan Allah dan juga Rasulnya bagaimana? Karena Nabi Muhammad menciumnya, akhirnya kemudian sahabat Umar pun menciumnya. Nah, lanjut. Karena beliaulah yang memerintahkan agar menciumnya. Jadi dianjurkan mencium Hajar Aswad dan menyentuhnya dengan tangan kanan dan membasuh wajah dengannya, yaitu dahi dan kedua pipi, untuk mengharap keberkahannya karena telah riwayatkan. Lanjut. Karena telah diriwayatkan sesungguhnya barang siapa yang menyentuhnya maka seakan-akan dia sedang berjabat tangan dengan Ar-Rahman, dan barang siapa yang menciumnya maka seakan-akan dia sedang mencium tangan Ar-Rahman. Taib, perhatikan di situ ada footnote nomor 1. Ada catatannya di situ. Ada catatan kaki nomor ini setelah poin tentang Diriwayatkan oleh Ibnu Qutaibah radhiyallahu rahimahullah di dalam kitab Ghairib al-Hadith 2:33-37 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya dia berkata, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah Ta'ala di bumi yang dengannya dia mengalami hamba-hambanya. Abdul Razak Ar-Rahimahullah. Ini berbagai macam riwayat. Ini yang di ana ini yang bahasa Arabnya lam aqif alaih. Ana tidak mendapat, kata beliau yang nulis di sini, tidak mendapatkan riwayat tersebut bersumber dari mana. Nanti insyaallah tetap kita carikan. Ini tentang poin masalah Hajar Aswad ini, poin yang terakhir. Ini sumbernya dari mana nanti insyaallah akan kita carikan dan kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Nah, lanjut. Demikian juga dianjurkan menyentuh rukun Yamani, namun tidak dianjurkan menciumnya. Iya, perhatikan. Rukun Yamani tadi ini adalah yang berada di sebelah sini. Ini rukun Hajar Aswad, pintu sebelah sini. Kalau Hajar Aswad disuruh untuk berusaha menciumnya. Kalau seandainya mungkinkan, dan hukumnya adalah sunnah. Sedangkan yang rukun Yamani ini tidak, Nabi Muhammad SAW beliau tidak menciumnya. Berarti sekedar lewat saja, tidak perlu untuk dicium, tidak perlu untuk dipegang pula bagian rukun Yamaninya. Sedangkan yang ada Hajar Aswad, Nabi Muhammad SAW beliau menciumnya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa di saat kita tawaf, di saat misalnya dimungkinkan untuk mencium Hajar Aswad, maka silakan untuk dicium, dan itu hukumnya adalah sunnah. Dengan suatu catatan, jangan sampai di saat mau melaksanakan sunnah malah membahayakan nyawa sendiri. Apalagi di saat zaman-zaman atau mungkin di saat masa-masa yang padatnya bukan main. Jangan sampai melaksanakan suatu hal yang sunnah malah membahayakan nyawa sendiri. Kadang-kadang sudah membahayakan nyawa sendiri. Niatnya salah, dibuat selfie. Sempat-sempatnya padatnya begitu selfie-selfian. Di saat dia mencium Hajar Aswad. Ini tentunya tidak dibenarkan. Kalau mungkin kondisi lagi umroh, kemudian sebagian di antara waktu mungkin di bulan April, bulan Maret, kemudian di saat dia itu tawaf, di saat sebagian di antara waktu yang sepi, kemudian dimungkinkan untuk mencium, maka silakan untuk mencium. Tetapi kalau lagi padat-padatnya, maka jangan diusahakan untuk mencium Hajar Aswad. Jangan diusahakan, apalagi kaum perempuan.
apalagi kaum perempuan. Sehingga perlu untuk segala prioritas. Semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk umroh, untuk haji, ataupun umroh, ataupun haji lagi. InsyaAllah semoga Allah mudahkan jalannya. Amin. Lanjut. Adapun rukun yang sami dan rukun garbi, maka tidak dianjurkan menyentuh dan menciumnya, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh dan menciumnya. Iya, yang sini sama yang sini, Nabi Muhammad beliau tidak pernah menyentuhnya, dan apalagi menciumnya. Naam. Telah diriwayatkan bahwasanya ketika Muawiyah radhiyallahu anhu melaksanakan ibadah haji, dia menyentuh seluruh rukun. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, itu bukan termasuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maksudnya itu tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Artinya menyentuh semua rukun, semua pojok-pojok Ka'bah tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hanya dua tadi ini yang menjadi prioritas. Sedangkan sebelah sini itu tidak pernah disentuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga di saat sahabat Muawiyah, di saat beliau berhaji kemudian nyentuh semua rukun-rukun tersebut, kemudian beliau ditegur oleh sahabat Muawiyah, laisa hakadha sunnah. Sunnah bukan begitu caranya. Bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Muawiyah radhiyallahu anhu menjawab, tidak boleh ada sedikit pun dari bagian al-bait Ka'bah yang diajukan. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang baik untuk kalian. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu pun berkata, kami benar. Lalu dia merujuk kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perhatikan jamaah, ini sahabat, mereka itu mudah untuk menerima suatu nasihat. Nanti ini perlu untuk teliti kembali, ini ucapan, kisah ini kapan terjadinya. Tetapi secara lahiriahnya, ini sebelum nanti mencari referensinya ini sahabat Muawiyah saat beliau menjadi seorang khalifah. Allahu alam ya, Allahu alam. Ditegur oleh seorang ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan begitu caranya, bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Muawiyah beliau mengatakan bahwa nggak semestinya kita tuh ninggalin area-area Ka'bah. Setelah itu kemudian sahabat Ibnu Abbas beliau berdalil bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW suatu uswah, suatu contoh suri tauladan yang baik. Setelah diberikan dalil itu, udah sami'na wa ata'na. Akhirnya kemudian sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu beliau mengikut apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, lanjut. Kita insyaallah sebentar. Hikmahnya bahwa kedua rukun Yamani itu dibangun di atas pondasi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kedua rukun Sam yang berdekatan dengan Hijr tidak dibangun di atas pondasi Ibrahim. Nah, ini agak panjang jemaah, tapi secara singkatnya nanti insyaallah poin ini kita ulang, bahwa adanya rukun Yamani ini adalah berdasarkan pada pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan yang sebelah sini itu bukan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena aslinya bentuk Ka'bah itu adalah persegi panjang aslinya. Di saat zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di saat zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum zaman beliau, Ka'bah itu adalah terkena banjir. Sehingga area-area sebagian di antaranya ada yang runtuh. Ini perlu untuk dipugar lagi, perlu untuk dipugar kembali. Kemudian di zaman sebelum Nabi Muhammad beliau diutus, orang-orang musyrik Mekah mereka berusaha untuk renovasi Ka'bah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ditetapkan bahwa untuk renovasi Ka'bah jangan sampai diambilkan dari harta-harta yang haram. Harta jual beli khamr jangan dipakai. Kemudian harta berzina jangan dipakai. Harta mencuri jangan dipakai. Sehingga murni hartanya adalah harta-harta yang halal thayyibah. Setelah dikumpulkan dari seluruh Mekah, seluruh penduduk Mekah satu, ternyata biaya kurang. Mampunya hanya sebagian di antara segini, sedangkan yang masih sisa sini, ini biayanya kurang. Yang sisa inilah itu yang saat ini ada istilah Al-Hatim ataupun Hijr Ismail, walaupun itu aslinya bukan Hijr, tetapi adalah yang area setengah lingkaran. Itu adalah awal-awal
Ka'bah sampai ke ujungnya. Berhubung biayanya kurang, akhirnya kemudian dipangkas sampai bagian sini saja. Sehingga disimpulkan bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW beliau kok hanya perhatian menyangkut masa yang dua rukun ini, yang Yamani sama rukun Hajar Aswad, karena memang yang didasarkan pada pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam sejak beliau membangun Ka'bah itu adalah dari bagian sininya. Sedangkan sininya tadi ada sudah hasil renovasi. Jelas ya ikhwas sekalian, sehingga kalau toh misalnya ada orang dia sholat di setengah area lingkaran itu, artinya dia itu sedang sholat dalam Ka'bah. Oleh karena semua ulama sepakat bahwa tawaf masuk ke area setengah lingkaran hukumnya nggak sah. Karena kenapa? Karena dia tawaf di dalam Ka'bah. Maksudnya tawaf di luar Ka'bah. Luar Ka'bah itu yang mana? Yang di luar lingkaran ini. Di luar lingkaran setengah lingkaran yang di samping kanan Ka'bah. Allahu a'lam bishawab. Nanti poin ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Sampai di situ yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga menambah wawasan. Nanti untuk poin hikmah tentang dua rukun Yaman ini akan kita ulas kembali, dan insyaallah nanti PR tadi yang berkaitan dengan riwayat sahabat Muawiyah dan juga tentang masalah Hajar Aswad nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas. Subhanahu wa bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح